Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nabil Fadila dengan NIM C83. Di sini saya akan mereview tentang praktikum FISREP. Pada praktikum kedua kita belajar tentang ciri seksual reproduksi Teostei. Yang pertama ada ikan lele yang dibedah terlebih dahulu membentuk huruf T yang nantinya akan diambil gonadnya berserta dengan hatinya. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan bagian organnya yang dipisah lalu dipotong-potong untuk didapatkan bagian gonad dan hatinya. Nah, ini dia hasilnya. Lalu ada ikan nila. Ikan nila dibelah dari bagian sirip dada sampai sirip anal membentuk persegi panjang. Lalu setelah itu akan diambil bagian organ-organnya. Nah, gonadnya sedang diambil lalu dipisahkan dari organ lainnya. Dan didapatkan gonadnya berserta dengan hatinya. Lanjut ada ikan mas. Nah, ikan mas tersebut dicek dulu urogenitalnya apakah jantan atau betina. Lalu dibedah sama seperti ikan yang tadi. Nah, setelah itu dipisahkan bagian gonadnya dan juga hatinya. Nah, lalu ada praktikum ketiga yaitu ciri seksual organ reproduksi Apetebrata. Nah, untuk lobster sendiri itu bagian capitnya yang besar itu menandakan dia tuh jantan. Nah, di sini kita sedang akan memotong cumi. Nah, untuk cumi sendiri itu kami semua memperhatikan para asprak memotong cumi tersebut karena kita tidak memotongnya secara langsung. Nah, setelah dibuka terdapat organ-organnya dan tujuan kita tuh untuk mencari gonadnya yang berada di belakang organ-organ yang lain. Nah, dapat lihat juga organ pada cumi sampingnya. Nah, yang setelah kita identifikasi itu cumi tersebut dua-duanya berkelamin jantan, berarti gonadnya itu menghasilkan sperma. Nah, spermanya itu yang berwarna putih di belakang organ-organ tersebut. Nah, ini dia hasilnya. Lalu
lalu kita akan mengidentifikasi kepiting bakau. Nah, yang pertama kita perlu mengecek bagian perutnya terlebih dahulu. Nah, apabila gampang terbuka seperti ini, berarti kepiting tersebut dapat diidentifikasi betina, karena cangkang dari perut betina itu biasanya terbuka untuk menyimpan telur-telurnya. Nah, sedangkan yang jantan itu dia bentuknya lebih namanya apa sih, kayak memanjang gitu, agak runcing dibandingkan dengan betina yang lebih lebar. Nah, cara mereka melakukan reproduksi itu seperti itu. Nah, ini kita akan mengecek bagaimana isi dalam cangkangnya. Nah, yang pertama kita perlu menarik bagian belakangnya untuk membukanya. Nah, kepiting tersebut termasuk ke dalam kepiting jantan yang memiliki gonadnya itu sperma ya. Nah, sedangkan kalau betinanya tuh betinanya tuh memiliki sel telur yang berwarna merah keorenan yang sangat banyak. Mungkin itu saja perbedaan dari kepiting bakau antara jantan dan betina. Dan ini hasilnya untuk betina dan juga untuk jantan. Lanjut, sekarang ada kerang hijau. Nah, kerang hijau ini memiliki spermanya tuh berwarna kuning kemasan. Nah, lanjut ada perkembangan gonad dan histologi ya. Nah, jadi kita di sini menentukan TKG dari pos 1 sampai pos 5. Di sini ada 2 ikan lele. Nah, ikan lele tersebut jantan dengan TKG 2 dan betina dengan TKG 3 atau 4 karena telurnya sudah membesar. Nah, pada pos 2 kami mengidentifikasi ikan mas, kedua ikan mas, dan mempunyai TKG 3 dan atau 4. Dan yang satu lagi sulit diidentifikasi karena organnya sudah rusak. Lanjut ke pos 3 yang sama, ikan mas juga ikan tersebut, namun organ tersebut seperti bisa dilihat tuh sangat-sangat hancur ya, dan kami susah untuk mengidentifikasinya. Dan setelah dilihat dari foto asprak itu menunjukkan TKG 2. Nah, lanjut kita ke pos 3. Di sini ada ikan mas dan pos 4 maksudnya, sorry. Di sini ada ikan mas dan ikan lele. Nah, untuk ikan lalanya sendiri itu memiliki gonad yang sudah menghitam yang menunjukkan TKG 3, dan juga ikan mas yang memiliki sel telur TKG 3. Untuk hasilnya. Lanjut, kita ingin melihat dalam ikan ceri, ikan udang ceri, red ceri. Menggunakan mikroskop.
Nah, hasil dari samping itu terlihat ada beberapa telur yang sudah keluar yang menandakan si telur dari udang ini tuh sudah mencapai TKG 4 dan siap untuk memijah. Dan juga ciri lainnya yaitu si telurnya tuh apabila semakin gelap maka semakin besar juga TKG-nya. Nah, lanjut kita akan melakukan kateter. Nah, kateter ini tuh bertujuan untuk kita dapat melihat tingkat kematangan telur ataupun bisa mengecek TKG berapa ikan tersebut. Nah, caranya tuh dengan masukkan selang ke lubang urogenitalnya dengan sudut sekitar 45 derajat ke arah kiri atau kanan sesuai dengan letak gonatnya. Sambil kira-kira pakai perasaan di itu tadi kan ada lubang tuh. Apabila sudah merasa masuk, itu bisa disedot dan juga dapat langsung diidentifikasi hasilnya dan kami mendapatkan ikan tersebut TKG 2 atau 3. Nah, ini merupakan salah satu dokumentasi dari kegiatan praktikum yang telah kita jalani. Lalu kita akan masuk ke gonadosomati index dan juga ultrasonografi USG. Pertama-tama kita ambil dulu ikannya, yaitu ada ikan nila dan juga ikan lele yang sudah dibius. Nah, setelah kita ambil, kita keringkan terlebih dahulu, lalu tutup kembali. Nah, setelah itu kita timbang untuk mengetahui berat dari bobot tubuh ikan tersebut. Yang ikan lele juga sama, dikeringkan terlebih dahulu lalu diukur berat badannya berapa. Nah, hasilnya itu 174,4 gram. Nah, setelah itu kita USG. Yang pertama menggunakan gel agar lebih mudah untuk digunakan alat. Nah, lalu kita tunjukkan bagaimana posisi dari badan dari ikan tersebut, yang mana di sebelah kanan itu ada dari bagian atas kepala dan di bagian kirinya itu ke bagian ekor. Nah, tujuan digunakannya USG ini yaitu agar kita dapat melihat gonadnya tanpa perlu menyiksa seperti menggunakan kateter yang membuat ikan stres maupun kita bunuh secara langsung. Setelah ini kita harus mengidentifikasi pada layer USG tersebut. Apabila kita telah menemukan seperti ada bulatan-bulatan kecil yang dapat diidentifikasi, itu adalah
sel telur dari gonad induk betina ikan tersebut. Apabila tidak ada, berarti kita menentukan gonad dari ikan lele jantan yaitu sperma. Nah, yang bagian atas itu adalah tulang keringnya. Yang di bawah itu adalah semacam organ yang seperti gonad yang berwarna putih. Nah, terus itu kita bedah untuk melihat hasilnya, dan ternyata benar itu adalah sperma jantan. Dan juga untuk ikan nila diambil gonadnya yaitu jantan dan juga hatinya. Nah, lalu ada partikel 6 yaitu seberat diameter telur dan fekunditas. Di sini sama, kita menggunakan USG untuk mengecek telur yang ada di dalam tubuh ikan. Tetapi ini ikannya ikan mas. Nah, di layar tersebut sudah dapat terlihat ada bintik-bintik seperti bulat-bulat kecil itu adalah telur yang berada di dalam tubuh induknya. Menurut Muhammad et al. 2021, gonad indeks GSI merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai perubahan berat gonad ikan yang akan diidentifikasi. Gonad somatic index GSI dapat menunjukkan tingkat kematangan gonad. Nilai GSI yang semakin tinggi maka semakin matang pula gonad ikan tersebut. Nilai GSI rata-rata sebesar 17,00% pada ikan lele dumbo dapat diklasifikasi sebagai ikan yang telah mencapai tingkat kematangan gonad TKG yang cukup tinggi. Menurut Twandang et al. 2019, gonad somatic index GSI pada ikan nila berkisar antara 1,79% sampai 2,92%. Nilai GSI ini menunjukkan proporsi berat gonad atau organ reproduksi di dalamnya. Terdapat berat tubuh ikan. Nilai GSI ini memperlihatkan bahwa ikan nila memiliki tingkat kematangan gonad yang bervariasi tergantung dengan jenis ikan nilanya. Nah, menurut Darwisito et al. 2015. Maka kita langsung menimbang berat ikan tersebut. Nah, setelah itu kita bunuh dengan menusuk bagian atas di kepala yang memiliki tekstur yang lunak. Lalu kita bedah ikan tersebut dari sirip dada sampai ke sirip anal. Setelah kita potong-potong, kita ambil setelah itu kita ambil bagian gonadnya. Sebelum itu kita harus bersihkan terlebih dahulu karena akan mempengaruhi dari berat si gonad tersebut apabila akan ditimbang. Nah, dapatkan 101 gram dari gonad tersebut. Nah, setelah itu kita pisah-pisah, lalu kita hitung juga diameter telurnya dan juga jumlah telurnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam preparat yang akan kita identifikasi dan ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari penyampaian ataupun kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.